Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana kantor penyidik tindak pidana khusus yang itu terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa meja dipenuhi berkas, laptop menyala dengan data yang terus diperiksa, dan suasana ruangan dipenuhi suara bisik-bisik antar penyidik. Nama Mulyono, seorang pejabat daerah yang cukup berpengaruh, sedang menjadi pusat perhatian. Kasusnya bukan kasus biasa. Ada dugaan kuat bahwa ijazah yang selama ini ia gunakan untuk melenggang masuk ke dunia birokrasi adalah palsu. Kecurigaan muncul setelah seorang aktivis pendidikan menemukan kejanggalan saat melakukan investigasi mandiri mengenai latar belakang pejabat tersebut. "Pak, ini benar-benar mencurigakan," ujar salah satu penyidik sambil menunjukkan fotokopi ijazah Mulyono. Tahun kelulusannya tidak sinkron dengan daftar alumni Universitas Gadjah Mada. Bahkan tanda tangan dekan di lembar ijazah ini berbeda tipografi dengan yang asli. Kepala tim penyidik, Kompol Andri, mengangguk serius. "Kita nggak bisa sembarangan. Ini menyangkut integritas institusi. Kita akan minta pihak UGM langsung untuk memastikan keaslian dokumen ini. Kalau benar palsu, ini bisa jadi skandal besar." Sore itu juga, sebuah surat resmi dikirimkan ke UGM untuk memverifikasi ijazah yang dipakai Mulyono. Di ruang penyidik, semua orang menunggu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa penasaran, ada juga kekhawatiran. Bagaimana mungkin seorang pejabat dengan jabatan tinggi bisa lolos begitu lama jika benar memakai ijazah palsu? Kabar pemeriksaan ini dengan cepat menyebar ke media sosial. Tagar ijazah Mulyono langsung masuk trending. Warganet mulai berspekulasi, ada yang percaya, ada juga yang membela. Namun yang pasti, publik sudah menanti. Apa yang akan ditemukan penyidik saat UGM membuka arsip mereka? Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 2 yang menceritakan kedatangan tim penyidik ke kampus UGM dan bagaimana reaksi pihak universitas saat menerima berkas tersebut? Bagian 2. Kedatangan tim penyidik ke UGM pagi berikutnya. Sebuah mobil hitam dengan plat resmi berhenti di halaman Rektorat Universitas Gadjah Mada. Dari dalamnya turun 3 orang penyidik berpakaian rapi, membawa map berisi dokumen yang sudah disegel. Mereka disambut oleh staf protokoler kampus yang tampak sudah menunggu sejak pagi. "Selamat datang, Bapak-bapak. Pihak universitas sudah menyiapkan ruang khusus di lantai 2. Silakan ikut saya," ujar staf tersebut dengan suara tenang. Meski raut wajahnya jelas menunjukkan ketegangan, di ruang rapat tertutup, beberapa pejabat kampus sudah hadir, termasuk wakil rektor bidang akademik dan kepala arsip akademik. Mereka duduk berhadapan dengan tim penyidik. Suasana hening beberapa detik sebelum akhirnya Kompol Andri membuka percakapan. "Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami datang membawa salinan dokumen yang diduga digunakan oleh seorang pejabat bernama Mulyono. Kami butuh verifikasi langsung dari pihak universitas apakah ijazah ini terdaftar dalam arsip resmi atau tidak," ujarnya sambil membuka map dan meletakkan fotokopi ijazah di atas meja. Pejabat kampus itu menatap serius lembaran kertas tersebut. Salah seorang staf akademik mendekat, lalu mengernyitkan dahi. Tahun kelulusannya 1997, jurusan hukum, HAM. Ia bergumam pelan, seolah mengingat sesuatu. Wakil rektor menghela napas, lalu berkata, "Baik, kami perlu mencocokkan ini dengan database alumni dan arsip asli. Mohon beri waktu, mungkin sekitar 1 atau 2 jam. Jika memang benar ada, pasti tercatat." Tim penyidik mengangguk. "Kami akan menunggu." Ketegangan makin terasa ketika staf akademik bergegas keluar membawa salinan ijazah itu. Di luar ruangan,
Beberapa mahasiswa dan wartawan yang sudah mencium kabar mulai bergerombol. Mereka tak bisa masuk, tapi kamera-kamera sudah siap mengabadikan momen. Sementara itu di dalam ruang rapat, penyidik dan pihak universitas saling bertukar pandang. Semua menyadari, jika hasil pencocokan nanti menunjukkan bahwa nama Mulyono tidak ada dalam arsip resmi UGM, maka sebuah bom besar akan segera meledak di dunia birokrasi dan politik daerah. Mau saya lanjutkan dengan bagian 3, yaitu saat pihak arsip UGM membuka data alumni dan menemukan kejanggalan pertama. Staf akademik UGM yang membawa salinan ijazah Mulyono masuk ke ruang arsip khusus. Ruangan itu dipenuhi lemari besi berisi dokumen asli, juga komputer server yang menyimpan database alumni sejak puluhan tahun lalu. 2 pegawai senior ikut mendampingi, memastikan proses pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur. Baik, kita mulai dari database digital dulu. Tahun kelulusan 1997, Fakultas Hukum, ujar salah satu pegawai sambil mengetik di komputer. Sistem mulai mencari nama Mulyono di daftar lulusan. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan hasil pencarian. Hanya ada 3 nama Mulyono yang tercatat, tapi tak satu pun sesuai dengan nomor induk mahasiswa, NIM, yang tertera di ijazah. Ini aneh. NIM yang dipakai Mulyono ini formatnya tidak sesuai standar tahun 1997. Angka depannya justru mirip format tahun 2000-an, ucap pegawai itu dengan dahi berkerut. Pegawai lain segera mengambil arsip fisik dari lemari besi, buku induk lulusan tahun 1997. Lembar demi lembar dibuka dengan hati-hati. Namun setelah diperiksa, kembali hasilnya sama. Tidak ada nama Mulyono dengan data yang identik seperti di ijazah tersebut. Salah satu pegawai senior berbisik, kalau begini, bisa dipastikan ijazah itu bermasalah. Tapi kita harus hati-hati, jangan buru-buru simpulkan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut pada tanda tangan dan stempel fakultas. Di luar ruangan, suasana makin panas. Wartawan sudah mendapat bocoran dari sumber internal bahwa ada kejanggalan serius pada dokumen Mulyono. Grup WhatsApp wartawan pun ramai, headline mulai disiapkan. Tak lama, staf akademik kembali ke ruang rapat membawa hasil pemeriksaan awal. Dengan wajah tegang, ia menyerahkan berkas laporan kepada wakil rektor. Wakil rektor menatap para penyidik, lalu berkata pelan tapi tegas, secara database alumni resmi, nama Mulyono dengan data pada ijazah ini tidak tercatat sebagai lulusan UGM. Namun untuk finalnya, kami perlu cek tanda tangan pejabat fakultas pada dokumen itu. Dan kalau benar palsu, ini bisa jadi kasus pidana serius. Tim penyidik saling pandang. Kompol Andri langsung meraih ponsel dan berkata singkat kepada anggotanya, hubungi laboratorium forensik dokumen. Kita bawa ini ke tahap berikutnya. Apakah mau saya teruskan dengan bagian 4? Ia menceritakan proses pemeriksaan forensik dokumen ijazah Mulyono hingga menemukan bukti mencengangkan. Bagian 4. Pemeriksaan forensik ijazah sore itu, salinan ijazah Mulyono yang telah disita resmi dibawa ke laboratorium forensik dokumen. Di ruangan berteknologi tinggi itu, tim ahli sudah menyiapkan berbagai peralatan, mikroskop digital, lampu ultraviolet, hingga scanner resolusi tinggi untuk mendeteksi setiap detail cetakan. Seorang ahli forensik senior, Dr. Surya, menerima berkas dengan sarung tangan steril. Baik, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ia meletakkan ijazah itu di bawah lampu UV. Seketika tampak jelas bahwa tinta tanda tangan dekan terlihat lebih muda dibandingkan tinta asli stempel universitas. Ini aneh, gumam Dr. Surya. Kalau dokumen ini asli dari tahun 1997, seharusnya tinta tanda tangan dan stempel mengalami tingkat oksidasi yang hampir sama.
Tapi di sini jelas berbeda, seolah tanda tangan baru ditambahkan belakangan. Selanjutnya, ia menyoroti bagian nomor seri ijazah. Dengan mikroskop, terlihat jelas ada lapisan cetakan ganda, menandakan bahwa angka tahun telah dimodifikasi. Nomor serinya dicetak ulang. Ini bukan teknik percetakan resmi UGM, melainkan hasil printer modern. Penyidik yang hadir terdiam. Semua temuan itu semakin memperkuat dugaan bahwa ijazah tersebut palsu. Namun puncak keterkejutan muncul saat Dr. Surya membandingkan tanda tangan Dekan Fakultas Hukum tahun 1997 dengan arsip asli. Perhatikan ini, ujarnya sambil menampilkan perbandingan di layar besar. Gaya goresan huruf S pada nama Dekan berbeda total. Satu murni tulisan tangan, sementara yang di ijazah ini jelas hasil scan digital yang ditempel. Kompol Andri menepuk meja pelan. Jadi, bisa dipastikan ijazah ini tidak dikeluarkan resmi oleh UGM? Dr. Surya mengangguk mantap. Bisa saya katakan dengan tingkat kepastian di atas 95%, dokumen ini palsu. Kabar ini langsung dikirim ke markas penyidik pusat. Dalam hitungan menit, media mulai mencium bocoran hasil forensik. Tagar ijazah palsu Mulyono meledak di Twitter, dengan ribuan komentar warganet yang marah sekaligus terkejut. Di sisi lain, berita ini sampai juga ke telinga Mulyono. Di kediamannya yang mewah, ia tampak panik menerima telepon dari seseorang. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir. Bagaimana bisa mereka tahu secepat ini? Katanya pelan, penuh kegelisahan. Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 5? Saat Mulyono mulai terdesak, panik, dan mencoba menggunakan koneksi politiknya untuk menutup kasus ini,